akan dijadikan lembaga intermediasi untuk menempatkan dana kepada Bank Indonesia. Itu awalnya hanya itu, tapi kemudian berkembang. Tapi kalau lihat perkembangannya yang paling menarik menurut saya instrumennya yang ini. Kenapa? Karena Bank Indonesia akan memberikan bunga yang kompetitif ya, dikaitkan dengan beberapa negara. Apalagi sekarang The Fed juga sudah menaikkan suku bunga kan gitu. Berarti kan cukup besar spread yang harus dibayar oleh Bank Indonesia. Jadi menurut saya untuk instrumen yang paling disukai orang akan memilih pasti Bank Indonesia. Sedangkan untuk instrumen yang kepada lembaga pembiayaan ekspor menurut saya juga nggak mudah karena LPEI itu adalah dengan promissory notes kan dia juga harus bisa menyalurkan kredit. Apabila dia tidak bisa menyalurkan kredit maka dana itu juga akan menjadi cost buat LPEI. Jadi mungkin menurut saya jangan sampai juga LPEI dikorbankan karena mereka harus mengeluarkan cost yang tinggi dan pasti bunganya harus kompetitif juga gitu ya. Di satu sisi mereka tidak bisa menyalurkan kredit sebesar itu. Nah, jadi menurut saya juga jangan mengorbankan pihak seperti LPI ya. Nah, yang ketiga melalui deposito falas ya. Ini tadi dikatakan bisa dijadikan jaminan kredit rupiah ya. Saya rasa ini bagus. Cuman biasanya orang kalau punya uang nggak mau itu jadi jaminan ya dia akan gunakan itu sebagai untuk melakukan aktivitas seperti investasi gitu. Tapi paling tidak instrumen ini sudah memberikan peluang ini bisa digunakan untuk back to back dalam rangka pinjaman baik itu dalam bentuk rupiah gitu. Saya rasa ini juga sudah cukup memberikan keleluasaan bagi pemilik dana SDA untuk penempatannya di beberapa instrumen. Saya rasa itu sih. Baik, tapi Gitu. sejauh ini seperti apa sih likuiditas falas di perbankan? Oke, memang terjadi penurunan ya pada saat triwulan pertama itu terjadi penurunan dari 1,200 triliun menjadi 1.000 sekian. Jadi ada 7% penurunan gitu. Nah memang yang dilihat bukan hanya dana perbankan tetapi juga dana secara keseluruhan untuk menjaga cadangan devisa kan. Karena kalau kita lihat pemerintah dan Bank Indonesia ini menjaga nilai tukar rupiah kita. Jangan sampai nilai tukar kita itu fluktuasinya terlalu tinggi dan ini akan berdampak pada inflasi. Jadi penjagaan utama kita adalah ujung-ujungnya di inflasi. Karena kemarin sudah 3, sekian tuh sangat bagus. Sehingga tidak perlu Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Jadi ini satu dilema antara Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga dengan menjaga nilai tukar gitu. Ini dua hal yang sangat kontraproduktif sebenarnya gitu. Baik, Ibu sendiri melihat apakah kebijakan ini nantinya justru malah akan membuat DPK falas di perbankan ini menjadi lebih susut? Oke, kalau saya melihat gini, pasti bank itu juga akan membutuhkan dana falas. Tapi kalau memang suku bunganya jauh lebih rendah dibandingkan Bank Indonesia, tentunya ini juga akan punya masalah buat perbankan. Tapi kalau bank harus memberikan bunga sama dengan yang diberikan Bank Indonesia, mungkin tidak punya kemampuan gitu. Jadi ini di sini nanti juga perlu adanya dan sejauh mana memang dana itu yang ada di Bank Indonesia bisa juga diberikan oleh perbankan gitu. Sehingga nanti hubungannya tidak langsung antara pemilik dana dengan perbankan, tapi mungkin Bank Indonesia dengan perbankan. Sehingga juga bisa dikontrol. Karena kalau nasabah langsung ke perbankan kan nggak bisa dikontrol nih, sehingga juga akan bisa mempengaruhi nilai tukar gitu. Jadi kalau tadi dikatakan bisa dijamin itu paling tidak dia memenuhi persyaratan yang 30%, tapi dia bisa mendapatkan kredit baru gitu. Baik, artinya selain juga nantinya akan mempengaruhi kestabilan nilai tukar, apalagi efek yang akan didapatkan perbankan apabila ternyata terkait dengan DPK falas ini belum bisa dibenahi? Oke, ya menurut saya memang harus ada bukan perjanjian ya, semacam kerjasama dengan Bank Indonesia sejauh mana apabila memang kredit falas sudah mulai tumbuh. Karena sekarang kalau kita lihat memang ada peningkatan tapi masih rendah sekali untuk falas ya. Karena kalau kita lihat dari tingkat investasi dari perusahaan itu memang belum meningkat signifikan, terutama ketika pertambangan itu ada hilirisasi, ini memang akhirnya jadi belum jalan karena mereka belum melihat ini akan memberikan efek yang positif untuk investasi besar-besaran. Yang kedua juga nilai dari harga-harga tambang kan sekarang mulai turun lagi kan. Nah itu juga kelihatannya melambat kredit di sektor pertambangan yang tadinya kita lihat di akhir 2002 sampai 2023 itu sempat meningkat signifikan begitu. Jadi ini juga kelihatannya kredit falas tuh di triwulan 3 ini belum akan meningkat secara signifikan. Jadi saya rasa Bank Indonesia masih bisa memanfaatkan itu untuk menjaga devisa ya. Nah yang kedua memang yang harus dilihat adalah hutang jatuh tempo karena biasanya di bulan Mei, Juni sampai September ini ada cukup besar
hutang jatuh tempo yang perlu pembayaran. Sehingga nanti memang 30% uang masuk, tapi kemudian ada permintaan untuk dana keluar lagi kan. Sehingga juga cadangan devisa kita akan terbatas lagi. Nah ini juga akan menjadi kendala. Nah apakah memang kalau sudah tidak bisa dari DHE atau sudah, kan tadi jumlahnya juga segitu-gitu aja gitu ya. Nah apakah juga Bank Indonesia akan mencari pinjaman gitu untuk menjaga cadangan devisa, karena itu juga bisa dilakukan sewaktu-waktu ya. Jadi sewaktu-waktu membutuhkan pinjam, tapi kemudian sudah tidak butuh, itu bisa dibayar. Jadi juga bisa kerjasama dengan beberapa negara, dan saya lihat Bank Indonesia sudah melakukan itu, kerjasama dengan beberapa negara untuk bila ada kebutuhan itu bisa dilakukan gitu. Dan ini bisa, saya rasa juga salah satu cara, tidak hanya dari DHE saja gitu. Baik, dan Bank Indonesia juga mengatakan akan ada insentif untuk banknya juga yang mungkin bisa berhasil untuk mendapatkan lebih banyak peminat begitu untuk bisa menetapkan dananya. Kalau Ibu lihat insentif ini sudah cukup untuk perbankan atau seperti apa? Ya menurut saya bank senang juga karena dia mendapat fee ya dari sebagai pengumpul dari hasil ekspor, kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia. Jadi itu cuman nggak tahu berapa persen ya, tetapi paling tidak buat bank, kan bank tidak harus mencari-cari karena mau tidak mau ini adalah kewajiban yang SDA gitu. Nah jadi menurut saya mungkin nanti bisa diperluas, tidak hanya SDA tapi juga eksportir lain ya yang mungkin juga harus menetapkan, tinggal dilihat berapa persen sih untuk bahan baku import, tapi sisanya mungkin tidak hanya harus 30%, tapi misalnya berapa persen dari pendapatan itu juga bisa ditempatkan. Jadi harus mungkin nanti bisa diperluas. Karena kalau hanya SDA saja menurut saya ya akan dapatnya segitu aja gitu. Dan kemudian setelah 3 bulan gimana nih kan, ini kan ada 3, ada 6 bulan ya paling lambat gitu. Nah itu juga harus dipikirkan setelah itu. Karena kan mereka yang penting udah 3 bulan ya udah gitu. Nah lalu pendapatan yang ada lagi gimana nih, apakah tambah lagi atau tidak kan gitu. Nah, jadi harus dilihat nanti jangka menengah panjangnya, tidak hanya sekadar jangka pendek ya. Karena ini kan juga nanti baru dilaksanakan Desember kan, berarti kan kita masih butuh sekian bulan lagi. Dan dalam jangka waktu ini bagaimana menjaga nilai tukar juga kan, itu juga saya rasa harus dipertimbangkan oleh Bank Indonesia.